Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Kita masih membahas tentang keluarga, ya. Malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah perempuan dan tudungnya. Wow, ya. Perempuan dan tudungnya. Nah, Saudara. Nah, jadi tudung itu apa sih gitu ya? Kok perempuan itu pasangannya kok disebut tudung ya? Tudung itu pengayom ya. Nah, payung kayak gitu ya. Nah, itu tudung ya. Ya, Saudara. Nah, jadi yang ada di atasnya itu namanya tudung, mengcover. Nah, Saudara, jadi buat laki-laki itu bagi perempuan itu disebut tudungnya ya, sebagai suaminya. Nah, kalau istri itu laki-laki bilang untuk istrinya itu adalah tulang rusuknya ya. Jadi jangan salah. Nanti ibu-ibu bilang, kok tulang rusukku mana ya? Tulang rusukku mana? Loh, salah. Ya tahu. Nah, nanti jadi itu tudungnya ya, tudung. Ya, tudung itu suami, tulang rusuk itu istri ya. Nah, kata lain daripada istri tulang rusuk, kata lain daripada suami adalah tudung. Nah, Saudara, jadi kalau boleh diartikan, perempuan dan tudungnya itu sama halnya dengan perempuan dan suaminya ya. Nah, Saudara, tudung ya itu adanya di kepala, Saudara ya. Nah, jadi ada istilah tudung kepala. Nah, Saudara, kita lihat ya. Jadi kalau ada perempuan menikah gitu kan, kadang dia pakai slayer gitu ya. Lalu ada tudungnya gitu ya. Nah, ini saya ada sedikit mengerti. Nah, kita mau membahas, Saudara, tentang tudung ini apa sebenarnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, apa yang ditulis oleh Paulus adalah benar. Paulus mendasarkan tulisannya dari posisi seorang wanita dalam hubungan terhadap laki-laki, ya, di mana Paulus di sini memberikan satu pengertian bahwa wanita diciptakan karena laki-laki. Wanita adalah bagian dari laki-laki. Ya, ini kata Paulus, nanti kita baca ayatnya ya. Nah, wanita diciptakan karena laki-laki dan wanita adalah bagian dari laki-laki. Ia akan menempati posisi terbaik sebagai penolong laki-laki. Untuk itu, wanita perlu dinaungi oleh seorang laki-laki demi agar dapat berdiri dengan benar di muka bumi, agar dapat menjadi satu tim bersama seorang laki-laki untuk melakukan program Tuhan di muka bumi ini. Amin. Nah, Saudara, kita tahu bahwa pernikahan, perkawinan itu adalah rencana Tuhan, ya. Makanya Tuhan yang menjodohkan antara laki-laki dan perempuan itu. Nah, perjodohan yang diatur oleh Tuhan ada di dalam rencana Allah, ya. Nah, di sini kita tahu kenapa ada laki-laki, kenapa ada perempuan tadi. Kita baca dulu ayatnya dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Nah, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, Paulus menuliskan dalam surat supaya kamu mengerti hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Terus lompat ayat yang ke-8, lompat ayat yang ke-8 di sini. Nah, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 9-nya, lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakannya karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Lanjut ayat 11-12-nya. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu
berasal dari Allah. Bapak Saudara, kalau kita membaca tulisan daripada Paulus ini sedikit agak jelimet ya, sedikit agak ruwet seperti gitu loh ya. Mana yang lebih dulu dan mana yang lebih penting untuk apa dan untuk siapa gitu ya. Sepertinya itu ada kayak kebolak-balik seperti itu. Seperti pertanyaan yang kadang-kadang dilemparkan di kalangan orang-orang dunia itu kadang-kadang telur sama ayam duluan mana gitu ya. Nah, saudara itu kan orang bingung kadang-kadang ya, telur sama ayam duluan mana. Nah, ada yang bilang duluan telur karena telur Italia ayam dari telur menetas gitu ya. Nah, ada yang bilang kalau nggak ada ayam bagaimana ada telur? Telur dan ayam, telur dan ayam dan sebagainya. Nah, kelihatannya ayat tadi itu sedikit mirip dengan pertanyaan yang sering apa ya, dipakai dalam untuk tebak-tebakan di dunia ini. Ya, kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Bapak di sini tentang apa yang dikatakan Paulus tadi ya. Apa yang ditulis oleh Paulus itu benar, ya. Ia sebenarnya sedang mendasarkan tulisannya dari posisi seorang wanita dalam hubungannya terhadap laki-laki. Jadi Paulus itu lebih menekankan kepada satu hubungan ya, antara wanita dan hubungannya terhadap laki-laki itu. Untuk apa ada wanita? Maksudnya Paulus itu begitu loh. Ya. Kenapa harus diciptakan wanita? Nah, di situ menyimpulkan wanita ternyata diciptakan karena ada laki-laki. Dan wanita itu adalah bagian dari laki-laki itu. Nah, saudara, kita kembali ingat dalam penciptaan. Ketika Allah, ya tepatnya Tuhan Yesus, Yahweh, yang menciptakan seluruh ciptaan ini. Nah, ketika itu Allah menciptakan manusia, betul? Nah, ketika Allah menciptakan manusia, yang dibuat siapa? Adam, bukan? Nah, lalu Adam itu ditaruh di Taman Eden. Lalu Allah mengatakan, nah inilah ciptaanku, manusia. Jadi, ketika Allah membuat manusia itu, yang ada Adam. Ya, jenis kelaminnya laki-laki. Ya, jenis kelaminnya laki-laki itu. Nah, tapi saudara, dalam rangka perencanaan Allah itu, sebelum Allah itu membuat fisiknya Adam berjenis kelamin laki-laki itu, betul ya? Perhatikan dulu di sini ya. Jadi ketika Allah membuat patungnya Adam, dia berjenis kelamin laki-laki, betul? Adamnya laki-laki ya. Jadi patung yang dibuat oleh Allah lalu dihembusi dengan nafasnya Allah tuh. Lalu jadi makhluk yang hidup itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki ya. Tapi sebelumnya dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 kalau Bapak Saudara baca mundur ya. Nanti Anda lihat waktu Allah merancang, Allah itu bilang begini, marilah kita membuat manusia ya, menurut rupa kita. Lalu dijadikanlah, dibuatlah manusia itu menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Tahu? Ya. Bandingkan saudara, ketika embun sudah mulai turun, karena air sudah mulai naik, lalu Allah membuat patung ya. Allah membuat 2 atau 1? 1 patung atau 2 patung? 1. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Diberi nama Adam. Ya. Nah, saudara, sekarang yang ada di bumi itu laki-laki. Betul? Tapi rancangan Allah, sebelum Adam itu ditaruh di bumi, laki-laki itu ada di bumi ini, Allah itu sudah punya rancangan yang lebih jauh. Bahwa nanti yang akan diciptakan itu bukan hanya laki tok. Makanya dia bilang, mari kita buat gambar kita di dalam manusia itu. Maka diciptakanlah manusia itu laki-laki dan perempuan. Betul ya? Dan wanita itu. Nah, saudara, jadi untuk memenuhi, untuk melengkapi apa yang dirancang oleh Allah
di dalam manusia itu, kalau cuman ada satu laki-laki tok, kan nggak komplit, betul? Nggak komplit. Karena rancangan Allah harus ada laki dan perempuan, betul? Nah, akhirnya singkat cerita, Adam dibuat tidur karena kecapean, kasih nama-nama binatang sepasang-sepasang dan harus mengingatnya itu, lalu Adam tertidur. Ketika Adam tertidur, lalu Allah mengoperasi Adam, operasi besar itu, ya, diambil tulang rusuknya dari Adam itu lalu ditutup kembali dengan daging. Dari tulang rusuk itu dibangunlah, ya, menjadi seorang manusia yang disebut perempuan, ya, yang disebut wanita, lalu diserahkan kepada Adam untuk menjadi pendamping bagi Adam, untuk menjadi penolong bagi Adam. Nah, dengan penjelasan seperti ini, Bapak Ibu Saudara mulai menangkap, ya, apa yang dikatakan dalam materi kita ini. Apa yang ditulis Paulus adalah benar. Ia mendasarkan tulisannya dari posisi seorang wanita dalam hubungannya terhadap laki-laki. Wanita diciptakan karena laki-laki, dan wanita itu adalah bagian dari laki-laki itu karena diambil dari tulang rusuknya. Amin. Nah, saudara, di sini kita sekarang tahu ternyata, ya, perempuan ini, ya, dibuat oleh Allah untuk laki-laki, untuk melengkapi laki-laki, untuk menolong. Di sini wanita ini sebenarnya menempati posisi yang terbaik sebagai penolong laki-laki. Nah, oleh sebab itu, karena dia sangat-sangat berpotensi, punya tugas yang spesial untuk menolong laki-laki itu, perempuan itu harus dilindungi. Kenapa? Karena perempuan itu lemah. Ya. Perempuan itu lemah, butuh covering, butuh pelindung. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita membahas perempuan tanpa tudung. Nah, ini bahaya. Gampang dimakan setan. Ya, gampang diserang oleh setan nanti. Nah, saudara, kenapa? Karena setan tahu wanita ini punya tugas yang mulia, membantu menolong laki-laki. Nah, jadi cenderung untuk diancam, cenderung untuk diserang supaya wanitanya cepat mati. Dan nanti kalau wanita mati, laki-lakinya cepat goyah dan nanti jatuh dengan cepat. Anda lihat, ya, ada beberapa pemimpin-pemimpin besar di dunia ini, ketika masih ada, ya, istrinya gitu, wah, itu kepemimpinannya dan dalam jabatannya, dalam kerjanya dan sebagainya, wah, saudara, itu kayaknya luar biasa gitu, ya. Tapi ketika istrinya meninggal, tek gitu loh, nanti runtuh sedikit demi sedikit gitu, ya. Anda pernah lihat, perhatiin, ya, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Istrinya sebenarnya, ya, di rumah dia bukan apa, ya, menjabat sebagai pejabat di pemerintahan juga enggak, betul enggak itu? Tapi, ya, dengan adanya istri yang menolong itu, suami itu tetap teguh, tetap kuat, betul? Ya, ketika di luar menghadapi tekanan, ya, di luar menghadapi angin badai, taufan dan sebagainya, nanti di rumah istrinya membuat suaminya itu menjadi teguh lagi. Kenapa? Dia tiang penopangnya. Dia menopang. Betul, ya? Walaupun semua manusia ini di sekitarnya semua menolak dia, istrinya menerima dia. Ada enggak itu? Nah, itulah fungsi daripada istri. Tanpa disadari, tugas ini amat mulia. Jadi boleh dikatakan, laki-laki tanpa perempuan itu sebenarnya labil. Ya, sebenarnya labil, itu enggak, ya? Nah, makanya Tuhan bilang begini, ketika mau memberikan
perempuan kepada istri kepada Adam itu, apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berkata gini ya, nggak baik manusia itu sendiri saja, betul? Betul nggak? Yang ngomong siapa itu? Yang ngomong bukan Gideon, yang ngomong Tuhan. Tuhan yang menciptakan Adam itu, dia melihat Adam, melihat kondisinya Adam, lalu berkomentar. Nggak baik manusia itu, atau laki-laki itu seorang diri saja. Dia butuh penolong. Tuh. Lalu dibangunlah perempuan. Diberikan kepada Adam untuk menolong Adam. Nah, tujuannya apa? Supaya Adam tetap solid, tetap teguh. Nah, namun penolong itu sering terancam bahaya. Si iblis itu sekarang permusuhannya yang diserang bukan laki-laki. Yang diincar itu perempuan, saudara. Ya, Anda lihat, saudara. Ya, yang banyak stres di muka bumi itu perempuan. Yang banyak stres di muka bumi ini perempuan. Dengar sama saudara. Nah itu sebenarnya diserang, terintimidasi oleh si iblis ya. Nanti kalau sudah stres segala macam, lalu dah makan hati, lama-lama pengen mati sajalah. Gitu ya. Nah si iblis sorak-sorai, hore, penolongnya hilang, penopangnya hilang. Sebentar lagi ini yang ditopang ambruk. Ya. Nah, jadi unik ya. Jadi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Perempuan diciptakan karena laki-laki. Karena laki-laki itu butuh perempuan itu. Namun, saudara ya, perempuan itu harus dilindungi juga. Makanya Allah itu mengangkat laki-laki itu sekarang menjadi penudung bagi wanita itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat skema atau hierarki yang dibangun oleh Allah. Yang tertib ini seperti ini. Nah, ya, ini hierarki surga. Ya, urutannya seperti ini. Pertama, Allah Bapa, ya, lalu Tuhan Yesus, terus suami, lalu istri, ya. Nah, ini kalau diteruskan lagi anak-anak di bawahnya. Tapi saya ambil 4 saja ya. Allah Bapa, Tuhan Yesus, suami, istri. Nah, jadi paling top adalah Allah Bapa. Lalu Allah Bapa, bawahnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya covering ya. Covernya adalah Bapaknya. Lalu Yesus, ya di bawahnya Yesus suami. Nah, suami punya covering, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bawahnya istri. Istri ini covernya atau coveringnya adalah suaminya. Nah, sekarang jadi itu perlu covering di sini. Ya. Siapa yang boleh pakai covering? Ya di sini. Istri atau suami ini, ya. Ini kalau kita hilangkan duanya tinggal suami dan istri, ya. Mana yang perlu di-cover? Istri atau suami? Nah, di sini ada pertanyaan dalam buku materi Anda. Di situ pertanyaannya adalah, perlukah perempuan memakai tudung kepala? Nah, saudara, perlu nggak perempuan itu pakai, ya kalau sekarang kan kayak jilbab itu loh, tudung kepala itu. Ya, sebenarnya jilbab itu bukan miliknya orang Muslim. Ya, suster-suster pakai jilbab, betul nggak ya? Perempuan-perempuan ya yang beragama Kristen yang ada di Timur Tengah dia pakai jilbab juga. Nah, pakai jilbab bukan identik Anda menjadi orang Muslim, enggak, sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara ini, perlukah ya, perempuan-perempuan itu memakai tudung kepala? Nah, sekarang perhatikan ya, ini dahulu dianut dengan amat konsekuen di Eropa dan Amerika. Sehingga semua perempuan Kristen nampak memakai topi dengan aneka hiasan di kepala mereka. Ya. Sementara pria menanggalkan topi masing-masing
dan menaruhnya bersama mantel atau payung mereka di serambi dalam gereja atau sebuah rumah atau gedung pertemuan, ya. Jadi ketika mereka berjalan bareng, ya, di jalan itu mereka lakinya pakai topi gitu ya, bawa payung gitu ya. Nah, terus apa? Perempuannya pakai topi juga gitu ya. Nah, pakai penudung sama-sama gitu. Tapi ketika masuk ke rumah atau masuk ke sinagog atau ke gereja begitu, apa yang terjadi? Perempuannya dia nggak copot topinya. Tapi laki-laki itu dia copot topinya lalu ditaruh di cantolannya seperti itu, ya. Nah, saudara, itu tradisi dulu ya. Anda lihat tuh Ratu Inggris dulu ya, yang baru meninggal, Elizabeth tuh, mana-mana pakai topi, topinya dihias bagus gitu ya. Oh, itu topinya berapa M harganya, sudah nggak tahu lah ya, mahal. Nah, pakai topi seperti itu ya. Nah, tuh saudara, itu tradisi ya yang telah dilakukan oleh orang-orang barat di masa itu. Tapi saudara, kita perhatikan zaman berganti ya. Zaman mulai berganti dan sekarang perempuan malas mengenakan topi. Kenapa? Karena mereka beranggapan itu model kuno. Sebenarnya ini bukan masalah model, saudara. Tapi memakai topi atau memakai tudung itu tanda perempuan terhormat. Itu tunduk di bawah otoritas suaminya. Ya, jadi bukan hanya untuk aksesoris. Jadi perempuan-perempuan yang memakai tudung itu sebenarnya punya makna. Makna dia menyatakan mau tunduk di bawah otoritas suaminya. Amin. Nah, terus tudung kepala itu menjadi sarana untuk mengingatkan setiap perempuan akan posisi mereka terhadap suami. Jadi, bila perempuan zaman ini tak suka memakainya lagi, sedikitnya mereka diberi pendidikan yang jelas di dalam suatu jemaat agar cara hidup mereka benar-benar mencerminkan penundukan diri terhadap suami. Nah, saudara, saya tidak mempersoalkan tentang pakai topi atau enggak, pakai jilbab, ya kerudung atau enggak, ya lah. Tapi pengertiannya, orang-orang yang memakai tudung kepala itu, dia harus tahu ketika Anda mengenakan tudung itu, topi atau jilbab itu untuk Anda, lah itu artinya Anda sedang melakukan sebuah tindakan bahwa Anda menyatakan diri mau tunduk kepada suami Anda. Nah, tapi dengan adanya zaman modern seperti ini orang enggan pakai topi, ya karena sekarang kan rambut itu banyak dipernak-pernik apa, dicat merah putih, kuning, hijau dan sebagainya. Gitu ya, direbonding, pokoknya itu ya, macam-macam lah gitu ya. Oh, di headlight apa-apa gitu. Saya nggak ngerti namanya. Pokoknya aneka ragam deh, you know. Saya kaget kadang-kadang tuh dengar orang masuk salon gitu ya. Masuk salon tuh, sampai 2 juta, 3 juta gitu. Apain tuh ya, ternyata aneka rambut seperti itu ya, mahal biayanya. Nah, ketika rambut Anda sudah Anda tata, Anda dandani, Anda hias sampai puluhan juta seperti itu, lalu ditutup pakai kerudung gitu ya, nggak dilihat orang, atau enggak ya? Ya, makanya perempuan-perempuan sekarang enggan mengenakan tutup itu kepala ini, baik topi ataupun kain seperti itu ya. Karena apa? Dia mau pamerkan rambutnya seperti itu ya, indah rambutku itu, ya. Nah, biar keribu nggak apa-apa. Wow, tapi tetap aja keren gitu ya. Nah, saudara. Tapi saudara, walaupun mungkin hari ini Anda tetap nggak usah pakai topi. Tapi gereja Tuhan punya kewajiban. Untuk apa? Untuk menyadarkan, memberi pengajaran kepada perempuan-perempuan masa kini bahwa mereka harus tunduk kepada suaminya. Amin. Harus mau menundukkan diri kepada suaminya itu. Ya. Lah, saudara, kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Paulus bicara tentang tudung nih. Nah, dia laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tudung, berarti kan kalau laki-laki ya, dengan kepala bertudung, entah itu pakai topi atau apa, kepalanya ditutupin,
itu menghina kepalanya. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung itu menghina kepalanya. Berarti kan ya? Dua-duanya menghina kepalanya ya. Menghina kepalanya, menghina kepalanya. Laki-laki kalau berdoa dengan kepala yang bertudung, dia menghina kepalanya. Tapi kalau perempuan tidak bertudung, dia menghina kepalanya. Kenapa? Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bagi rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, karena ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ya, nah saudara, gini saudara, ya. Zaman Paulus dulu, ada perempuan-perempuan yang orang sekarang itu bilang lunjak, tahu nggak ya, lunjak itu, melampaui, gitu. Jadi itu ada yang kurang ajar gitu loh ya. Jadi menghina suaminya di depan umum gitu ya. Lalu ada juga ini apa ya? Nanti kalau ngomong gitu dia lebih banyak lebih dominan daripada suaminya. Seperti itu ya. Nah, Paulus di sini menasihatkan. Ini kayaknya nggak ada penundukan nih sendiri gitu. Makanya Paulus itu dengan tegas ketika dalam kondisi seperti itu dia bikin aturan. Dia bilang apa? Perempuan nggak boleh ngajar, gitu ya. Nah, jadi konteksnya sudah, kalau hari ini Bapak Saudara ada pendeta perempuan ya, nah boleh nggak? Boleh aja, ya. Tapi zaman Paulus itu, Paulus melarang perempuan-perempuan mengajar. Kenapa? Demi kehormatan laki-laki pada waktu itu. Karena banyak perempuan-perempuan saat itu sudah tidak tahu menghormati, menghargai laki-laki, menghargai suaminya. Lah, akhirnya Paulus buat aturan seperti itu. Perempuan nggak boleh ngajar. Kalau pengen tahu tentang apa-apa, ya, walaupun dia pengen tahu ya dalam pertemuan seperti itu, dia nggak boleh nanya, nggak boleh ngacung, angkat tangan gitu, mau nanya gitu nggak boleh, ya. Dia diem, ya. Nanti sampai di rumah, dia baru boleh nanya kepada suaminya. Pak, tadi artinya apa? Tadi artinya apa? Itu? Nah, jadi di sini karena suami ini nanti akan mendapat banyak pertanyaan dari istrinya di rumah, suami itu sekarang ya, kalau di luar ya di pertemuan seperti itu dia harus cari tahu banyak hal supaya ketika istrinya bertanya di rumah nanti suaminya bisa menjelaskan kepada istrinya. Jadi porsinya ada tahu ya. Di depan masyarakat, di depan umum, suami itulah yang ada di atas. Istri, dia disuruh berdiam ada di situ. Tersembunyi di dalam laki-laki itu. Ya. Nah, perempuan yang tidak memakai tudung dikatakan menghina kepalanya. Bukan kepalanya sendiri, tapi menghina laki-laki itu sebagai kepalanya tadi itu loh. Ya. Tapi sebaliknya, kalau laki-laki menutupi kepalanya, itu juga menghina kepalanya. Kenapa? Karena laki-laki harus memancarkan, menyinarkan kemuliaan Allah melalui dirinya. Jadi nggak boleh ditutup. Itu yang ada di dalam laki-laki. Kalau perempuan harus, ya. Lanjut dalam 1 Korintus 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Nah, ini lanjutnya ya. Jadi kan di sini 1 Korintus 11 13 sampai 15, pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menudungi kepalanya? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Lalu muncul pertanyaan di sini, ya. Mengapa laki-laki Yahudi itu sering memakai kipa gitu, atau kipah,
ya, sebagai tudung di atas kepalanya juga. Itu tradisi, saudara. Yahudi dan juga dianut oleh orang Muslim, ya, memakai kufi atau kopiah atau topi, dan orang Katolik, ya, pastor-pastor Katolik itu memakai suketo sebagai tanda kerendahan hati, tanda bahwa mereka orang yang rohani, tanda pengakuan ada Allah Tuhan di atas mereka. Jadi kalau Anda lihat orang Yahudi pakai, ya, apa tadi, kopi atau kopiah, ya, atau kipa, ya, atau orang Muslim atau pastor pakai suketo, itu mereka sebenarnya beranggapan merendahkan hati, tanda bahwa mereka orang rohani dan pengakuan adalah Allah Tuhan di atas mereka. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi, dalam hal ini paham mereka bertentangan dengan paham Paulus. Laki-laki dalam berdoa dan bernubuat justru tidak usah bertudung, karena laki-laki menyinarkan gambaran Allah dan kemuliaan Allah. Betul? Jadi laki-laki itu nggak boleh bertudung. Justru perempuanlah yang harus memakai tudung, ya. Nah, jangan terus besok semuanya pakai tudung gitu, ya. Besok Zoom atau Bang, mau seperti di Alkitab ini, ya. Nah, saudara, dalam hukum Taurat, dalam Taurat, saudara, kita lihat ada aturan-aturan yang dibuat, ya. Dalam kitab Taurat khususnya, perhatikan di sini, dalam kitab Taurat diatur bahwa seorang suami ternyata berhak membatalkan atau membenarkan nazar istri perempuan yang masih ada di bawah otoritasnya. Nah, ini saudara, jadi suami itu punya hak, ya, sebagai covering ini punya hak untuk membenarkan atau membatalkan, ya, tentang nazar yang dilakukan baik oleh istri atau anak-anak perempuan yang masih ada di bawah otoritasnya. Yuk kita lihat beberapa ayat ini. Dalam Bilangan 30 ayat 3 sampai 5. Perhatikan di sini, ya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan, ya, dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya. Jadi ini anak, ya, anak perempuan, dia bernazar kepada Tuhan, lalu mengikat dirinya kepada suatu janji itu di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Disinilah fungsi daripada cover tadi, covering tadi. Jadi kalau ada anak perempuan di sini, kita tahu dengan emosi, you know, bernasar kepada Tuhan. Lalu bapaknya dengar, bapaknya diem aja. Anak itu dituntut dengan nasarnya itu. Tapi kalau dia sedang bernasar, lalu bapaknya yang mendengar itu melarangnya, menasehatinya, membatalkannya, anak itu terbebas dari nazarnya itu. Ya. Nah, saudara, siapa yang bernazar? Yang nazar orang lain, ya. Tapi siapa yang membebaskan? Yang membebaskan orang lain juga. Orang lain yang ada di dalam hierarki sebagai covering di atasnya itu, yaitu bapaknya. Gitu, ya. Nah, ini pentingnya tudung, pentingnya covering itu. Nah, saudara, terus ada ayat lagi dalam Bilangan 30 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kalau tadi kasus untuk anak, ya. Nah, sekarang perhatikan Bilangan 30 ayat 10 sampai 12. Jika seorang perempuan di rumah suaminya, jadi ini istri, bernazar atau mengikatkan dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah dan suaminya mendengarnya,
tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya, berarti kan, dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya. Wow. Nah, di sini kenapa Tuhan itu ya di sini mengatur dan memberitahu kepada kita bahwa perempuan-perempuan itu perlu tudung karena ada yang menyelamatkannya di situ, ya. Nah, ayat berikutnya dalam Bilangan 30 ayat 13 sampai ayat yang ke-15-nya. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepada dia hari, maka demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Nah, ini kasus yang ketiga, ya. Jadi kalau telat membatalkannya, nanti apa yang diucapkan oleh istrinya tadi, lalu suaminya mencoba untuk membatalkan, Tuhan akan membatalkan, ya, nazar atas istrinya tadi, tapi nazar itu akan berlaku untuk suami yang membatalkannya, tapi terlambat membatalkannya, yang menanggung kesalahannya itu, ya. Nah, saudara, ada konsekuensinya gitu, ya. Keterlambatan sedikit ada risikonya seperti itu, ya. Nah, saudara, jadi ini pentingnya, ya, tentang tudung bagi seorang wanita tadi. Bila seseorang laki-laki yang diberi prioritas atau kehormatan oleh Tuhan, tapi tak berani mengambil posisinya sebagai pemimpin atau kepala, baik dalam suatu peperangan atau pimpinan jabatan, maka Tuhan sering mengalihkan otoritas atau kehormatan itu kepada perempuan, ya. Nah, saudara, Allah itu, ya, melihat kondisinya. Jadi laki-laki yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penudung bagi anak-anak dan istrinya itu, kalau sampai laki-laki ini tak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai penudung, nanti kadang-kadang Tuhan mau pakai, ya, perempuan-perempuan untuk mewakilinya menjadi penudung, ya, sehingga nggak banyak memakan korban di bawahnya itu, ya, baik itu dalam peperangan, baik dalam keluarga dan sebagainya. Kita buat contoh dulu, ya, ambil contoh dulu dalam Hakim-Hakim pasal 4, ya, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8, ayat 9 dan ayat 21. Ya, ini lompat, ya, sampai di sini. Nanti Bapak Saudara baca keseluruhannya. Ini kisah, ya, Raja Barak kepada Deborah, ya. Barak dan ada tokoh namanya Deborah. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Nah, saudara, perhatikan, ya. Sebenarnya Allah Sirah ini kepada Barak, ya. Tapi Barak ini ragu-ragu, ya. Lalu
Dia nego dengan Deborah. Deborah itu nabiah, seorang perempuan ya. Nah, lalu dia minta, kalau kamu ikut maju, aku pun ikut maju. Ya oke, kita maju bareng-bareng ya. Jadi laki-laki ini nih disupport oleh seorang perempuan ini. Lalu Deborah bilang, oke, karena tindakanmu seperti ini, nanti kamu lihat, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Benar ya? Harusnya yang membunuh Barak. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini kesempatan diambil oleh si perempuan namanya Yael. Istrinya Heber ini, dialah yang membunuh Sisera ini. Wow ya. Nah, saudara, kadang-kadang begitu ya. Ada laki-laki yang nggak punya kekuatan, kemampuan, kapasitas. Seperti itu. Mungkin kondisinya atau mungkin terintimidasi dan sebagainya. Beberapa kali saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya istrinya itu bukan tipe orang perempuan yang dominan gitu, enggak, ya. Dia perempuan yang elegan, dia sangat menghargai suaminya juga. Tapi karena melihat kondisi suaminya ini sulit untuk mengambil keputusan, nggak tegas dalam ini dan itu, makanya dia ambil setiap keputusan, dia ambil ini dan itu dan sebagainya. Ya, nah, saudara, ada orang yang berkomentar, Pak, itu kan nggak benar seperti itu. Nah, kita lihat kasusnya dulu dong, nah gitu ya. Nah, memang kadang-kadang itu, ada perempuan-perempuan yang kalau sudah kayak iklannya Likna itu ya, kalau sudah duduk lupa berdiri gitu ya, ngerti ya. Nah, kalau sudah duduk keenaan lupa berdiri, karena dia diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan otoritas, sampai suaminya pun ada di bawahnya, dia keenaan, nggak mau turun. Nah, saudara, sifatnya temporer, betul? Sifatnya temporer, itu bukan posisinya istri, itu posisinya suami. Kalau Tuhan izinkan, dia hanya untuk membantu tugas suami dalam waktu yang singkat saja. Nah, istri-istrinya harus sadar bahwa posisinya bukan di atas suami, tapi posisinya dia ada di bawahnya suaminya itu. Sambil dia mengerjakannya, melakukannya, tugas suami tadi itu, dia juga harus berdoa, menopang suaminya untuk cepat bangkit dan mengambil alih bagian yang dia kerjakan saat ini, lalu dia turun lagi sebagai istri yang menolong suaminya. Ingat ya? Jadi kalau Bapak Saudara, ibu-ibu khususnya ini ya, Tuhan izinkan hari ini Anda diberi tugas. Karena suami Anda mungkin sedang kolaps, nggak mampu dan sebagainya. Lalu harus ada keputusan, harus ada tindakan. Lalu Anda boleh melakukannya, Nah, itu tugas cuman temporer. Perhatikan, tidak selama-lamanya. Anda harus memberi kesempatan nanti kalau suami itu sudah mulai bangkit, serahkan kembali. Ya, apa yang menjadi hak suami Anda itu, Anda topang terus sampai dia berdiri, sampai dia teguh, lalu Anda mundur, kembali kepada posisi Anda sebenarnya sebagai istri yang tunduk kepada suami. Betul? Nah, ini penting. Nah, jadi kalau Anda sudah di sana terus keenaan, malah menghina suaminya, kemana-mana cerita, laki gue itu nggak tahu apa-apa, makanya gue suruh cuci baju aja, gue yang cari duit sekarang, gue merasa bangga loh, kadang-kadang gitu ya, ngomong gitu sambil nyinyir gitu. Yang diomongin siapa coba? Yang diomongin suaminya, betul? Nah, suaminya itu apa? Suaminya itu kan kepalanya dia, betul? Tanpa disadari, dia nyinyir, dia ngomong jelek, ngomongin suaminya seperti itu. Dia sama seperti jelekin, ngomongin kepalanya sendiri, betul? Menghina kepalanya sendiri. Nah, itu yang disebut oleh Paulus, perempuan-perempuan yang tidak memakai tudung namanya. Menghina kepalanya. Ya, menghina kepalanya. Jadi ketika Anda menjalankan tugas bagian suami Anda,
karena dipercayakan oleh Tuhan sementara, Anda nggak perlu menghina suami Anda. Itu kepalamu sendiri. Ya. Nah, angkat suami itu sampai dia bangkit, sampai nanti suami itu bisa memancarkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah dari kepalanya dia. Loh? Nah, ini penting sekali, ya. Jadi memang ada tugas-tugas di situ. Ya, jadi prinsipnya sekarang suami itu adalah tudung bagi seorang wanita. Ya. Nah, sekarang tugas daripada tudung ini, suaminya. Ya, kalau tadi kita bicara tentang tanggung jawab atau apa yang harus dilakukan oleh yang ditudungi yaitu wanita tadi. Sekarang bagaimana sebagai tudung, sebagai seorang suami. Tugas seorang suami atau tudung adalah menjadi kepala, menjadi pelindung, dan menjadi juru selamat untuk istrinya. Ayo, ya, saya ulang sekali lagi ya. Tugas seorang suami adalah menjadi kepala, pelindung, menjadi juru selamat untuk istrinya. Itu alasan mengapa seorang istri harus tunduk kepada suaminya, seperti kepada Tuhan. Namun, suami itu harus menempatkan dirinya sebagai seorang yang layak bagi tugas yang Tuhan berikan itu dan mengasihi istrinya. Ya, nah saudara, ada tugas yang berat untuk seorang suami atau laki-laki. Dia menjadi kepala, menjadi leaders, ya, menjadi covering, menjadi pelindung bagi istrinya dan jadi juru selamat. Bukan menggantikan Tuhan Yesus, enggak. Selamat ini macam-macam loh saudara ya. Kalau orang tadi nyaris ketabrak mobil gitu loh, aduh selamat ya. Selamat ya namanya. Selamat dari kecelakaan gitu ya. Nah kalau Tuhan Yesus kan menyelamatkan kita dari api neraka, betul? Ya, suami-suami ternyata Anda adalah juru kunci. Kok juru kunci? Juru selamat, betul? Nah, juru kunci itu yang jaga kuburan dulu, ya. Anda adalah juru selamat. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang menimpa istri Anda, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Si juru selamat tadi ya. Kalau Tuhan tanya, kenapa dia celaka? Yang disalahin siapa? Si juru selamatnya tadi. Si laki-laki itu tadi. Karena laki-laki diangkat oleh Tuhan, jadi kepala, jadi pelindung, dan jadi juru selamat untuk istrinya. Amin, bapak-bapak. Gak ada yang ngangguk. Amin. Ayo, sekarang ya, malam hari ini kita mulai mengerti lebih banyak ya. Nah, itu sebabnya istri-istri harus tunduk kepada suami. Supaya bisa dilindungi. Ya, supaya bisa diselamatkan. Istri-istri yang terlalu mandiri, itu enggak lah, nanti punya kecenderungan nggak mau dilindungi. Karena dia merasa dirinya bisa dan pengen bebas. Enggak lah, merdeka. Gak usah atur gua. Gue bisa cari duit sendiri. Gue bisa jalan sendiri. Gue berani. Lah, ada yang gitu ya. Nah, itu di luar banyak gitu ya. Nah, terlalu mandiri. Ya. Nah, jadi karena dia merasa dirinya mampu bisa dan ini akhirnya dia keluar dari covering suaminya. Nggak mau dilindungi. Nggak mau tunduk. Nah, akibatnya apa? Suami kalau apa-apa terjadi kepada istri itu, tangannya nggak nyampe. Bukan dia nggak mau. Ya, nggak nyampe karena istrinya lari keluar dari tudung dengan tidak mau tunduk. Amin. Nah, makanya ada dua perintah yang diberikan
oleh Allah untuk suami dan istri. Ya, untuk istri dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Nah, di sini dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi kalau baca ayat ini harus melek, ya, pelototin supaya tulisannya nggak berubah, ya. Bukan, hei istri tanduklah suamimu, bukan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Tunduk atau tanduk, Bapak Saudara? Tanduk itu melawan gitu loh. Nah, tunduk atau tanduk? Tunduklah kepada suamimu tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ketika ayat itu, ya, ada beberapa orang yang kita nasihati. Firman bilang, kamu harus tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Dia bilang, Pak, saya mau sih tunduk pada suami. Kalau suami saya seperti Tuhan, bilang gitu ya. Itu istilah maksud saya. Banyak perempuan tuh ngomongnya begitu. Ya. Kalau suami saya seperti Tuhan, aku mau tunduk, Pak. Tapi kalau suami saya kayak setan, kayak preman, itu adalah, apakah aku harus tunduk, Pak? Ayo, perhatiin ayatnya. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan suaminya yang seperti Tuhan. Tunduknya seperti Anda tunduk kepada Tuhan, Anda tunduk kepada suamimu. Suami yang bagaimana? Gak ada kriterianya. Gak ada kriterianya. Gak disebut suami yang baik, gak disebut suami yang kasih duit terus, gak disebut suami yang ajak jalan-jalan terus, ya. Termasuk suami yang lupa kasih uang belanja. Bisa tunduk nggak? Saya Pak, ini berat nih. Ya. Nah, makanya dalam pranikah biasanya ini dikutip ya, diajarkan dulu. Kalian mau membangun rumah tangga, menjadi suami istri. Kalian siap jadi istri? Saya tantang nih, perempuannya ini. Kalian siap jadi istri? Dengan segala konsekuensinya? Maksudnya apa, Pak? Baca Efesus 5:22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kamu siap tunduk dengan laki-laki ini? Seperti kamu tunduk kepada Tuhan? Ya kalau hari ini boleh, Pak. Nanti kalau dia berubah, sorry. Ya, sekarang kan enak nih, gitu. Dalam masa pendekatan gini nih, waduh, gitu ya. Nah, nanti nggak tahu, Pak. Tapi yang dilihat nih, konsekuensinya, gitu, membangun sebuah rumah tangga, menjadi istri, harus siap tunduk. Amin. Kepada suamimu. Nggak boleh ada embel-embelnya. Suami yang bagaimana? Pokoknya yang kamu ambil dia sebagai suamimu, Anda punya kewajiban untuk tunduk. Kalau Anda tunduk ya dengan suamimu, hukum ini akan berlaku dan melindungi hidupmu. Mungkin yang melindungi bukan suamimu, tapi Tuhan yang membuat hukum ini, dia yang akan bertanggung jawab. Betul? Tuhan yang akan bertanggung jawab. Mungkin Anda berpikir, buat apa aku tunduk dengan dia? Gak ada untungnya. Siapa bilang gak ada untungnya? Siapa bilang gak ada untungnya? Justru kalau Anda tidak tunduk, Anda akan rugi. Anda keluar dari covering itu,
Di luar Anda dimangsa setan dengan mudah. Karena Anda keluar dari covering. Amin. Ini peringatan bagi perempuan-perempuan. Penting perempuan dengan tudungnya. Supaya dia tahu dia punya tudung dan supaya dia tahu dia wajib tunduk kepada suaminya. Amin. Nah, jangan diganti tanduk suami. Tunduk kepada suamimu. Amin. Yuk, yang mulai sudah muncul tanduk. Tancepin lagi, buang tanduknya. Sekarang mulai belajar tunduk. Nah, saudara ya. Terus sekarang, buat suaminya sekarang. Ayat yang ke-23. Di sini katakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat yang melakukan. Karena bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini ayat berikutnya ini lebih komplit ya. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, terus untuk suami 25. Hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Nah, tugas sebagai suami adalah mengasihi dengan apa? Dengan iman, ya. Nah, terus sekarang sekali urusan tudung ini bagi perempuan ini beres. Wanita dapat melakukan banyak hal dan amat efektif dalam segala macam pekerjaan. Ya, masalah tudung ini kalau Anda perhatikan dan Anda lakukan, ini amat efektif dalam segala macam pekerjaan. Ada kecenderungan juga bagi perempuan bahwa mereka bahkan sanggup melakukan semua pekerjaan jauh lebih baik dari seorang laki-laki. Ini yang tadi saya sudah jelaskan dikit ya. Dalam hal ini, perempuan itu harus menyadari kembali posisinya. Ia tetap selalu membutuhkan seorang laki-laki sebagai penudung. Ya, walaupun Anda bisa melakukan banyak hal, Anda harus tetap berpikir bahwa Anda tetap butuh laki-laki. Amin. Nah, dengan Anda tetap merasa butuh laki-laki, Anda bisa menaruh hormat dan tetap ada tunduk di situ. Dan Anda akan tercover dan terlindungi. Saudara, Amsal, ya, Salomo yang menulis itu, dia mengatakan bahwa orang mendapat istri itu mendapat sesuatu yang baik dan dikenan oleh Tuhan. Amsal 18 ayat 22. Baca ya. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan berkenan mendapat sesuatu yang baik karena mendapatkan penolong. Nah, di sini sementara laki-laki harus diajar juga untuk menjadi penudung dari seorang perempuan. Kalau tidak, ia akan pergunakan otoritasnya secara salah dengan menekan dan mengatur istrinya bukan dengan kasih, namun memperbudaknya. Tangannya yang seharusnya melindungi berubah menjadi alat perusak. Penting bagi perempuan memiliki hikmat untuk belajar menempatkan diri di dalam perlindungan suami. Ya. Nah, pada umumnya perempuan memiliki kemampuan lebih baik untuk mendekat kepadaku, kata Tuhan, dan memperoleh nasihat yang diperlukannya. Dengan ia terus mendengarkanku, ia akan tumbuh menjadi semakin bijaksana untuk menjadi pengajar yang baik bagi perempuan-perempuan lain, juga bisa menjadi contoh bagi suaminya dalam hal mendengar suaraku. Ya, karena itu, istri adalah pemberian yang baik bagi seorang laki-laki, karena ia dikenan Tuhan tadi ya. Karena itu siapa yang diberi seorang istri wajib menjadi tudung yang baik, jadi juru selamat bagi istrinya terhadap serangan iblis. Keselamatan istri
terletak di tangan suaminya. Karena itu, bila seseorang istri mendapat serangan dari setan-setan, jangan suaminya berkata, aku serahkan istriku ke tangan Tuhan. Iblis dengan merdeka mendapat jalan masuk untuk membunuh dia. Sebaliknya, ya, suami harus berdiri di samping istrinya dan berkata, ia pemberian Tuhan bagiku. Kalau kau serang dia, engkau berhadapan dengan aku. Dan aku didukung oleh seluruh surga. Enyahlah engkau si iblis. Ya, nah saudara, di sini ada tanggung jawab seorang penudung. Jadi kalau Anda melihat istri Anda sedang diserang oleh si iblis seperti itu dalam penderitaan, jangan diserahkan, ya, jangan diserahkan. Nah, siapa yang pernah dengar khotbah daripada Pak Andreas, ya? Nah, Pak Andreas pernah dikoreksi oleh Tuhan. Pak Andreas itu orang yang cinta Tuhan, ya. Ketika mendapatkan istri, dia mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi ketika istrinya sakit, ya, dia berdoa. Nah, karena pengajaran gereja yang diterima kala itu, ya pokoknya segala sesuatu harus diserahkan kepada Tuhan. Termasuk dalam doanya, dia serahkan istrinya juga kepada Tuhan. Gak lama kemudian, istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Setelah selesai masa berkabung, Pak Andreas komplain dengan Tuhan. Tanya, Tuhan, kenapa engkau bunuh istriku? Aku berdoa, aku serahkan kepadamu. Kenapa malah mati? Jadi Pak Andreas itu berpikir bahwa Tuhan yang bunuh. Lalu Tuhan bilang, bukan aku yang bunuh. Yang bunuh iblis. Loh, kan aku serahkan padamu. Nah, inilah yang kurang kamu mengerti. Ketika kamu menikah, aku beri engkau otoritas atas istrimu. Dan engkau menerima dengan tanggung jawabnya. Ketika terjadi masalah, kenapa engkau lepas dia? Nah, di sini kamu ikut salah. Makanya kejadian seperti itu, iblis punya peluang untuk menghantam istrimu. Habis di situ. Wah, ngerti seperti itu, Pak Andreas langsung bikin pengajaran namanya KPP itu. Kursus pelayanan pribadi. Mengajar banyak orang, ya, bahwa tentang hal seperti itu, ya. Anda kalau yang pernah ikut KPP tahu, ya, Pak Andreas itu mencetak orang-orang dari domba-domba yang lemah, yang selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan itu. Sekarang Pak Andreas bilang, kalian adalah singa dari suku Yehuda. Wow, mengaum, wow. Imannya itu dipupuk dengan cepat dalam 13 hari. Banyak orang-orang yang bangkit dari pengajaran itu. Dari pengalaman beliau. Ya, nah saudara, itu koreksi yang Tuhan berikan kepada Pak Andreas. Jadi gini, jadi orang mendapat istri, itu istri perempuan itu diserahkan kepada Anda. Anda harus menaungi dia. Betul? Coba baca dulu Efesus 5, ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Efesus pasal 5, ayat 28 sampai 30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, nah, saudara, jadi perhatikan di sini. Jadi harus berani memelihara, ya, merawatnya di sini ini, ya. Nah, saudara, contoh lagi, ya, bahwa tanggung jawab itu harus dilakukannya, ya. Kalau tidak, kalau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh istri itu, nanti yang ditegur Tuhan juga suaminya sih. Jadi ingatkan, ya, tentang kisahnya Adam, ya. Yang digoda setan siapa? Bukan Adam. Yang digoda setan itu Hawa, ya. Kenapa setan tuh suka sama perempuan ya? Kenapa yang diincar perempuan itu loh?
Kenapa kok tidak sama Adam gitu? You. Nah, saudara, karena Adam itu ya secara hierarki dia kan di bawahnya Allah. Jadi dia yang tahu apa yang pernah Tuhan firmankan kepada dia, lalu dia ceritakan kepada istrinya gitu ya. Jadi firman Tuhan kepada Hawa itu apa ya? Tangan kedua itu loh, dari Adam, dari Allah kepada Adam, lalu Adam beritahu kepada Hawa gitu ya. Nah, jadi untuk nyerang Adam itu sulit. Kenapa? Dia dengar langsung dari Allah. Nah, tapi yang dengar dari pihak yang pernah dengar dari Allah lalu disampaikannya lagi itu kadang-kadang masih bisa bimbang. Kalau diajak berargumen biasanya gitu ya. Kalau cukup alasannya, argumennya masuk akal gitu ya. Nah, nanti pasti akan kalah. Betul. Diseranglah si Hawa itu. Ya. Nah, diajak makan itu. Wah, pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Akhirnya si Hawa ambil buah itu, dimakan, lalu diberikan juga kepada suaminya. Pertanyaannya, ketika itu Adam ada di mana? Ya, Alkitab bilang, Adam bersama-sama dengan dia. Bersama-sama. Artinya, ya, apa yang terjadi dengan Hawa ini ada di dalam pengetahuan. Ya, Adamnya tahu kondisi daripada istrinya yang sedang diperdaya oleh si setan tadi itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam sebagai sang juru selamat tadi itu? Dia tidak bereaksi apa-apa. Orang Korea bilang meneng bae. Ya, dia diem saja. Akhirnya malah ikut karena dibujuk sama istrinya yang telanjur makan buah itu. Wah, ini cinta mati itu. Betul enggak ya? Nah, lu makan, gue makan, lu mati, gue juga mati. Kalau macam, wah gitu ya, akhirnya kedua-duanya makan seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan, ketika ya, Tuhan itu datang, siapa yang ditanya? Bukan Hawa. Yang ditanya Adam. Dengar, apakah kamu sudah makan buah itu? Si Adam langsung jawab, perempuan itu yang kasih aku. Dengar ya? Ya, perempuan itu yang kasih aku. Nah, yang disalahkan adalah Adam. Kenapa Allah yang Maha Tahu itu nggak langsung tanya, langsung interview sama si Hawa, dan dia mulai ngomong, kenapa kamu kasih suamimu buah itu? Gitu, nyalahin Hawa gitu, kenapa? Enggak. Nah, karena Adam punya tanggung jawab untuk melindungi istrinya itu. Nah, karena Adam tidak bereaksi saat itu, Adam disalahkan. Ya, kamu menanggung sekarang konsekuensinya. Walaupun yang melakukannya adalah istrimu. Tanggung jawabnya ada pada suaminya itu. Karena dia adalah penudungnya. Amin? Itu penudungnya. Ya, oke, saudara. Lanjut sedikit ya. Nah, hal yang sebaliknya juga terjadi bila suami diserang iblis. Nah, tadi kalau perempuannya diserang iblis dan mendekati ajalnya, seorang istri berhak meminta perlindungan Tuhan agar suaminya sebagai tudungnya dipertahankan. Bila ia telah berbuat dosa, istri yang rela menanggung dosa suaminya dapat menyelamatkan suaminya. Memang dia akan menderita, tetapi ia dapat menyelamatkan suaminya. Ya, jadi kalau kondisi suaminya yang diserang ini, istri boleh ya berdoa untuk suaminya. Ya, nah, oke. 1 Korintus 7 ayat 16. Terakhir untuk malam hari ini. Besok kita lanjutkan lagi ya. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hei istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hei suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi dua-duanya, ya, sekarang dia punya hak atau kewajiban untuk saling menyelamatkan. Mana yang lebih kuat? Disinilah boleh ya untuk menyelamatkan yang sedang lemah itu. Oke, Bapak Saudara, untuk malam hari ini kita sampai di sini ya.
Besok kita akan lanjutkan, ya. Lanjutan besok menarik, ya. Bagaimana dengan perempuan mandul? Bagaimana dengan perempuan yang ditinggalkan oleh suami? Nah ini tentang perempuan itu banyak hal yang boleh dibahas, ya. Nah bagaimana dengan janda-janda? Lah besok kita akan bahas di sini. Oke, nah kalau Bapak Saudara tertarik dan ini memberkati Bapak Saudara, linknya besok boleh dibagikan kepada teman-teman yang lainnya supaya mereka mengetahui kebenaran-kebenaran firman seperti ini dan banyak keluarga-keluarga yang boleh dipulihkan dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.